Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian UKIN Daljab 2022, perkenalkan, nama saya Muti Mutmainah SPDI, merupakan mahasiswi PPG Fikih dalam jabatan 2022 Angkatan 1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada hari ini, tanggal 19 Juli 2022, akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran dengan materi ketentuan sujud syukur. Terima kasih, berikut videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, jika semuanya baik, semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang solehah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk memimpin doa, silakan kepada ketua kelas. Doa qabla ta'alum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan nanti kalian pulang mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku yang solehah, Ibu akan cek kehadiran dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semua, Bu. Hadir semua? Ya. Alhamdulillah. Sebelum masuk ke poin pembahasan, Ibu ada permainan dulu. Permainannya adalah gajah dan semut. Biar tambah semangat, Ibu ada permainan. Permainannya adalah gajah dan semut. Gajah bentuknya gimana? Besar, Kecil. Ibu bilang gajah besar, semut kecil. Diulangi, gajah besar, semut kecil, semut kecil, gajah besar, hebat. Konsentrasi, semut kecil, ulangi, semut kecil, gajah besar, gajah besar. tangannya gimana kalau gajah? Ini ya, bagus. Sekali lagi, gajah Besar, semut kecil, gajah besar, konsentrasi, semut kecil, tangannya digerakkan, gajah kecil, semut konsentrasi sekali lagi ya, gajah besar, semut kecil, gunakan tangannya, gajah besar, semut kecil, gajah besar, tangannya besar, semut kecil. Sekali lagi, semut gajah besar. gajah besar. Ya, langsung tepuk tangan untuk kita semua. Nah, anak-anakku, semoga dengan permainan tadi kita menjadi lebih konsentrasi dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Anak-anakku, masih ingat tidak materi apa yang kita bahas pada kelas 7 ya, kelas 7. Kelas 7 semester genap. Kita membahas materi apa ya? Nah, muakkad dan ghairu muakkad. Coba Ibu mau bertanya, apa yang dimaksud dengan sholat sunnah muakkad? Apa saja yang termasuk sholat sunnah muakkad? Ada satu lagi yang bertinggal? Apa? Sholat sunnah
membahas materi tentang ketentuan sujud syukur. Ada yang pernah mendengar tidak? Apa sih yang dimaksud dengan sujud syukur? Belum ada? Nah, Ibu akan memberikan sedikit bayangan. Yang dimaksud dengan sujud syukur adalah ungkapan rasa terima kasih seorang hamba kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selaku hamba itu harus wajib mengucapkan ungkapan rasa syukur terima kasih kepada Allah selaku pencipta kita. Jadilah manusia yang selalu bersyukur kepada Allah dan selalu semakin menambah syukur kita kepada Allah. Karena apa? Karena Allah berfirman, barang siapa yang selalu bersyukur kepada Allah, Allah akan menambahkan nikmatnya. Dan barang siapa yang tidak bersyukur kepada Allah, niscaya azab Allah itu sangat pedih. Nah, dengan adanya materi pembelajaran hari ini, semoga kedepannya kalian akan semakin bertambah rasa syukur kepada Allah. Syukur kalian masih diberikan umur panjang, masih bisa berkumpul dengan teman-teman, bersyukur masih bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Pembelajaran kita hari ini diantaranya nanti dalam kegiatannya adalah yang pertama menyimak atau memperhatikan gambar, kemudian nanti menyimak video pembelajaran, kemudian berdiskusi dan melaksanakan demonstrasi sujud syukur. Jadi nanti ketika diskusi, Ibu akan membagikan kelompoknya 3 kelompok saja. Nanti ini 16 orang dibagi 3. Jadi per kelompok adalah berapa orang? Ada yang 5, 6. Ya, ada yang 5, ada yang 5, ada yang 6. Nanti bergabung dengan kelompoknya dan kemudian nanti setelah berdiskusi ada yang mempresentasikan. Boleh 1 orang saja nanti yang mewakili tiap kelompoknya. Setelah presentasi, Ibu akan melafalkan bacaan sujud syukur. Setelah melafalkan bacaan sujud syukur, kemudian nanti akan ada sesi demonstrasi atau praktik pelaksanaan sujud syukur. Bagaimana sujud syukur menurut aturan Islam? Anak-anakku, sekarang Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Kompetensi dasar yang pertama, menghayati hikmah sujud syukur. Yang kedua, menghayati sikap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai implementasi dari hikmah sujud syukur. Ketiga, menganalisis ketentuan sujud syukur. Yang keempat, mendemonstrasikan tata cara sujud syukur. Selanjutnya, indikator pencapaiannya yaitu yang pertama, menunjukkan sikap bersyukur kepada Allah dengan melaksanakan hikmah sujud syukur. Menunjukkan sikap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai implementasi dari hikmah sujud syukur. Menjelaskan pengertian dan dalil sujud syukur. Menyebutkan hukum sujud syukur. Menyebutkan syarat dan rukun sujud syukur. Mengidentifikasi sebab-sebab sujud syukur. Menyebutkan tata cara sujud syukur. Selanjutnya, mengidentifikasi hikmah sujud syukur. Dan yang terakhir, melafalkan bacaan dalam sujud syukur. Tujuan pembelajaran kita hari ini, melalui pendekatan saintifik, kalian mampu menjelaskan pengertian dan dalil sujud syukur dengan benar, menyebutkan hukum sujud syukur dengan tepat, menyebutkan syarat dan rukun sujud syukur dengan benar, mengidentifikasi sebab-sebab sujud syukur dengan benar, menyebutkan tata cara sujud syukur dengan benar, mengidentifikasi hikmah sujud syukur dengan benar, melafalkan bacaan dalam sujud syukur dengan benar, dan yang terakhir mendemonstrasikan tata cara sujud syukur dengan benar. Anak-anakku, itulah tadi kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya, kita akan mengamati gambar. Coba dilihat. Gambar yang pertama. Gambar tentang apa? Orang yang sedang sujud. Sedang sujud.
sujud. Gambar selanjutnya Orang yang sedang sholat. orang yang sedang kalau Orang yang sedang melakukan sujud. sujud kemenangan boleh semuanya betul. Anak-anakku semuanya, alhamdulillah. Ya itulah tadi mengamati tentang gambar materi kita hari ini yaitu sujud syukur. Sekarang silahkan kalian simak video pembelajaran materi sujud syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurullah ni'amillah. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga selalu ada dalam naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berjumpa kembali bersama Ibu pada mata pelajaran fikih kelas 8. Hari ini kita akan membahas materi mengenai sujud syukur. Pengertian dan dalil sujud syukur. Syukur secara bahasa artinya adalah terima kasih. Dan menurut istilah, sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai tanda terima kasih seorang hamba kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sujud syukur juga bisa dikerjakan ketika seseorang mendapatkan kenikmatan atau hal yang menyenangkan, serta ketika terhindar dari bahaya atau ujian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Surat Al-Baqarah ayat 152. Hukum sujud syukur. Hukum sujud syukur adalah sunnah. Jika hukumnya sunnah, maka lebih baik jika dilakukan. Rasulullah SAW bersabda, "An Nabi Bakrata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yashkuruhu aw yushrihi qaran sajidan syukran lillah ta'ala." Yang artinya, dari Abu Bakar, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mendapatkan sesuatu yang menyenangkan atau diberi kabar gembira, segeralah tunduk dan sujud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan At-Tirmizi yang menganggapnya sebagai hadis hasan. Syarat dan rukun sujud syukur. Untuk melakukan suatu ibadah, kita harus mengetahui syaratnya. Berkaitan dengan sujud syukur, syaratnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, suci dari hadas dan najis. Yang kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga, menutup aurat. Rukun sujud syukur yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut. Yang pertama, niat di dalam hati. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, sujud. Yang keempat, duduk sesudah sujud. Yang kelima, salam. Sebab-sebab sujud syukur. Hal-hal yang menyebabkan seorang sujud syukur adalah karena ia mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan berita yang menyenangkan, terhindar dari bahaya atau musibah yang menimpa. Dalam prakteknya, ada hal-hal yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW melaksanakan sujud syukur. Yang pertama, ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan surat dari Ali yang isinya kabar gembira bahwa suku Hamzah masuk Islam. Yang kedua, ketika malaikat Jibril memberikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad SAW bahwa orang yang selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad akan diberi rahmat dan keselamatan. Yang ketiga, ketika mendengar kematian Musailamah al-Kadzdzab, Abu Bakar melaksanakan sujud syukur. Yang keempat, Ka'ab bin Abdul Malik melaksanakan sujud syukur ketika mendengar bahwa tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tata
tata cara sujud syukur. Jumhur ulama berpendapat bahwa sujud syukur boleh dilakukan tanpa berwudu, sebab sujud ini dilakukan di luar sholat. Namun lebih baik apabila melakukan sujud dalam keadaan suci atau berwudu. Sujud syukur tidak boleh dilakukan pada waktu mengerjakan sholat. Cara melakukan sujud syukur yaitu dengan melakukan 1 kali sujud sesuai dengan ketentuan rukun sujud syukur. Bacaan sujud syukur. Bacaan sujud syukur sesuai yang diriwayatkan Tirmizi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Yang artinya, ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang Engkau telah anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Quran Surat An-Naml ayat 19. Hikmah sujud syukur: mengingatkan dan mendekatkan diri kepada Zat yang memberi nikmat dan keselamatan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghindarkan diri dari sifat sombong, karena apa yang kita peroleh semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah nikmat untuk kita, karena orang yang bersyukur akan ditambahkan nikmatnya, sebagai bentuk ungkapan kepasrahan hamba kepada Tuhan. Itulah tadi pemaparan tentang materi mengenai sujud syukur. Semoga kita semua selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi video tentang pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum melanjutkan, ada yang mau ditanyakan dulu atau tidak? Ya Bu, apakah boleh kita melaksanakan sujud syukur tapi tidak dalam keadaan suci? Ya, pertanyaannya tadi, apakah boleh kita melaksanakan sujud syukur tapi dalam keadaan tidak suci? Nah, menurut mazhab Imam Syafi'i, adalah ketika seseorang akan melaksanakan sujud syukur harus dalam keadaan suci, sama halnya seperti dalam pelaksanaan sholat. Tapi ada mazhab lain yang berpendapat seperti mazhab Maliki yang mengatakan bahwa boleh melaksanakan sujud syukur walaupun dalam keadaan tidak suci. Bisa dipahami? Bisa. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Ibu akan langsung membagi kelompok untuk diskusi kita kali ini. Nah, untuk diskusi kita, kelompok pertama, kelompok yang kedua, kelompok yang ketiga. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ya, mana kelompok satu angkat tangannya? Kelompok dua?
kamu mengingkari nikmatku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Hukum sujud syukur adalah sunnah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya silakan kelompok 2. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syarat dan rukun sujud syukur. Untuk melakukan suatu ibadah, kita harus mengetahui syaratnya. Berkaitan dengan sujud syukur tidak ada disyaratkan. A. Suci dari hadas dan najis. B. Menghadap kiblat. C. Menutup aurat. Rukun sujud syukur yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut. A. Niat di dalam hati. B. Takbiratul ihram. C. Sujud. D. Sujud sesudah sujud tanpa membaca tasyahud. E. Salam. Sebab-sebab sujud syukur. A. Karena ia mendapat hikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. B. Mendapatkan berita yang menyenangkan. C. Terhindar dari bahaya musibah yang akan menimpanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2. Diberi tepuk tangan dulu. Selanjutnya presentasi dari kelompok 3. Kepada perwakilannya Ibu persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara melakukan sujud syukur. Jumhur ulama berpendapat bahwa sujud syukur boleh dilakukan tanpa berwudu. Sebab sujud syukur ini dilakukan di luar sholat. Namun lebih baik apabila melakukan sujud syukur dalam keadaan suci atau berwudu. Sujud syukur ini tidak boleh dilakukan pada waktu mengerjakan sholat. Cara melakukan sujud syukur yaitu dengan melakukan 1 kali sujud sesuai dengan ketentuan rukun sujud. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua perwakilan kelompok yang telah mempresentasikan materi kita hari ini. Anak-anakku, silakan dilihat ke depan. Kita sekarang akan melafalkan bacaan sujud syukur. Silakan nanti diikuti setelah Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Ya, kita akan mendemonstrasikan tata cara pelaksanaan sujud syukur. Nanti ada satu orang yang akan Ibu pilih. Siapa ya? Elis saja. Elis, silakan maju ke depan. Sesuai dengan apa namanya tadi? Rukun ya? Bukan, apa namanya? Syarat. Syarat itu tadi apa? Harus menghadap kiblat. Kiblatnya sini kemana? Silakan Teh berdiri. Nah, ketika berdiri dilihat dulu semuanya memang tulis ada tata cara melakukan sujud syukur. Yang pertama berniat untuk melakukan sujud syukur. Yang kedua takbir. Kemudian sujud dan membaca zikir. Membaca zikir itu maksudnya membaca doa yang tadi kita lafalkan bareng-bareng. Kemudian duduk daripada sujud. Kemudian langsung memberi salam. Kita langsung praktek. Baik, selanjutnya niatnya. Bacaan niatnya gimana? Nawaitu sunnatal sujudi syukri lillahi ta'ala. Silakan perhatikan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sujudi syukri lillahi ta'ala. Allahu akbar. Langsung ke bawah. Ya, Allahu akbar. Kemudian di sini membaca doa. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan
sholihin. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begitulah proses demonstrasi atau praktik sujud syukur. Silakan kembali. Nih. Ada yang mau mempraktekkan? Ada yang mau? Tasya mau? Tasya dulu. Ya, Tasya coba. Ya, Tasya. Boleh. Ya, gimana prakteknya? Yang pertama-tama adalah niatnya gimana? Ya, terus? Coba deh, Kak, kalau langsung. Selanjutnya. Selanjutnya. Membaca doanya, Nah, doanya selanjutnya. bangun dari sujud, terus langsung mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, beri tepuk tangan untuk itulah tadi praktik pelaksanaan sujud syukur. Itulah tadi praktik pelaksanaan sujud syukur. Sudah paham semuanya? Sudah. Ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada, marilah kita simpulkan materi kita hari ini. Coba, apa yang dimaksud dengan sujud syukur? Adalah reklamasi seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah hukum melaksanakan sujud syukur? Silakan Diana Raksi. Hukumnya adalah sunnah. Ya, hukumnya adalah sunnah. Coba bacakan dalil tentang sujud syukur. Salwa. Bismillahirrahmanirrahim. Wadkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya berarti sudah mengerti dan sudah paham. Itulah tadi pembahasan tentang sujud syukur. Minggu depan kita akan membahas materi tentang ketentuan sujud tilawah. Tugasnya untuk minggu depan silahkan dihafalkan bacaan sujud syukur. Ya, maaf ya, dengan pembelajaran kita hari ini kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, selanjutnya silahkan sekarang kita berdoa. Untuk berdoa silahkan dipimpin oleh ketua kelas.